Nama Byowan, seorang aktor berbakat asal Indonesia ini, pasti sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Aktor muda yang selalu totalitas dalam memerankan setiap karakter yang diperankannya ini, hampir selalu mendapat pujian setiap proyek filmnya. Pemilik nama asli Juan Pion Subiantoro, lahir di Palangkaraya pada 1 Januari 1998 dan mulai terjun ke dunia hiburan sejak kecil. Berawal dari dunia modeling dan iklan, ia kemudian merambah ke dunia sinetron dan FTV. Sejak kecil, wajahnya kerap muncul di layar kaca, terutama dalam sinetron-sinetron populer di era 2000-an. Debutnya dalam dunia akting dimulai saat ia membintangi sinetron yang berjudul Titipan Ilahi pada tahun 2004. Sejak itu, ia aktif membintangi berbagai sinetron, FTV, hingga film layar lebar. Dari sinetron tersebut, namanya mulai dikenal sebagai aktor muda yang berbakat. Setelah menjadi model cilik, Byowan mencoba merambah industri musik. Byowan pada tahun 2003 merilis album bertajuk I Love You. Ia juga sempat menjadi langganan model iklan berbagai produk anak-anak. Sering memerankan beberapa karakter dalam sinetron maupun FTV, lantas tidak membuat Byowan langsung puas. Ia terus mengasah kemampuannya dalam dunia perfilman. Salah satu titik balik dalam karirnya adalah ketika ia memilih untuk lebih fokus pada film layar lebar. Beberapa film layar lebar yang berhasil ia bintangi adalah film yang berjudul Rentang Kasih pada tahun 2020, Sri Mulat Hil Yang Mustahil pada tahun 2022, The Exorcist tahun 2024, yang semakin menegaskan bahwa ia merupakan aktor berbakat dengan dedikasi yang tinggi. Salah satu film yang membuat namanya menjadi sorotan adalah film Sri Mulat Hil Yang Mustahil. Sri Mulat Hil Yang Mustahil merupakan film yang mengangkat perjalanan grup lawak legendaris Sri Mulat dari awal karir sampai pertama kali masuk televisi. Fajar Nugros merupakan pria yang akan menyutradarai dalam film drama komedi berdasar skenario yang dirinya tulis. Dalam film tersebut, Byowan memerankan karakter anggota Sri Mulat yang memiliki nama panggung Gepeng. Hal ini bukan hanya semata memerankan film dari komedian legendaris saja, namun nama Byowan ramai diperbincangkan pada saat itu karena perubahan fisik yang dialaminya. Pada saat akan kemunculan film Sri Mulat tersebut, netizen dibuat heboh karena perubahan drastis pada bentuk badan Byowan. Byowan terlihat berbeda dengan tampilan biasanya, yang semula ia terlihat sehat dan segar. Beberapa waktu lalu tubuhnya terlihat sangat kurus hingga terlihat seperti hanya tersisa tulang-tulangnya saja. Bahkan dari kondisi tersebut, banyak netizen yang memiliki dugaan bahwa Byowan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun saat itu, Byowan enggan menjelaskan sejak awal karena memang dirinya diminta menjaga kerahasiaan proyek yang ia jalani. Untuk itulah, dia memilih tidak menanggapi komentar miring terkait badannya yang kurus. Namun usut punya usut, pada saat itu, perubahan fisik yang dialami Byowan ternyata adalah untuk proyek film. Para netizen yang semula memiliki prasangka buruk terhadap perubahan fisik Byowan pun menjadi kagum dan memuji ketotalitasan Byowan untuk memerankan dan menghidupkan karakter Gepeng Sri Mulat. Untuk mendalami peran ini, Byowan melakukan transformasi fisik yang luar biasa. Ia menurunkan berat badannya secara drastis dan mengubah gestur tubuhnya agar lebih menyerupai Gepeng yang asli. Bahkan, cara bicara dan logatnya pun dibuat semirip mungkin dengan pelawak legendaris tersebut. Mantan kekasih Baby Sabina itu rela tidak makan sampai 3 hari demi mengurangi berat badannya yang awalnya 65 kg menjadi 58 kg. Selain dedikasinya untuk menghidupkan peran Gepeng Sri Mulat yang membuatnya harus menurunkan berat badan, Byowan juga datang jauh-jauh ke Solo untuk menemui istri dari mendiang Gepeng. Aktingnya dalam film ini mendapatkan banyak pujian dari kritikus dan penonton. Banyak yang menilai bahwa Byowan benar-benar berhasil menghidupkan kembali karakter Gepeng, baik dari segi penampilan maupun cara berkomedi.
Hal tersebut menambah kekaguman dan komentar positif dari para netizen. Dan baru-baru ini, namanya kembali menjadi sorotan hangat netizen. BioOne baru-baru ini kembali menarik perhatian publik dengan penampilan terbarunya saat menghadiri International Film Festival Rotterdam. Penampilan BioOne di festival tersebut menarik perhatian karena transformasi fisiknya yang mencolok. Ia tampil dengan gaya rambut basket berwarna pirang, serta jenggot dan kumis tebal, memberikan kesan yang berbeda dari penampilan sebelumnya. Perubahan ini memicu berbagai reaksi dari netizen. Banyak yang pangling dan memuji dedikasinya dalam mendalami peran. BioOne menghadiri acara International Film Festival Rotterdam karena film Midnight in Bali yang diperankan olehnya terpilih untuk tayang dalam acara festival film tersebut. Dalam film yang disutradarai oleh Raska Robi Ertanto ini, BioOne berperan sebagai Bulan, seorang transplant yang kembali ke kampung halamannya di Bali dan harus menghadapi berbagai tantangan setelah identitas aslinya terungkap. Film Midnight in Bali yang ia bintangi menjadi salah satu karya yang membuatnya melangkah lebih jauh ke panggung dunia. Penampilan BioOne di International Film Festival Rotterdam langsung menarik perhatian banyak orang. Penampilannya yang mencolok berhasil menjadi perbincangan hangat di media sosial karena banyak orang memberikan pujian atas keberaniannya dalam bereksperimen dengan gaya busana. Banyak yang penasaran, apakah gaya barunya ini berkaitan dengan proyek film yang akan datang atau hanya sekedar eksplorasi dalam dunia fashion saja. Perjalanan luar biasa seorang BioOne dari seorang model cilik hingga menjadi aktor berbakat yang selalu totalitas dalam setiap perannya. Dari sinetron hingga layar lebar, ia terus membuktikan bahwa akting bukan sekedar pekerjaan, tetapi seni yang ia jalani dengan sepenuh hati. BioOne benar-benar menunjukkan betapa seriusnya ia dalam menghidupkan tokoh yang ia perankan. Dengan penampilannya yang mencolok di International Festival Rotterdam, ia sekali lagi membuktikan bahwa dirinya adalah aktor yang selalu siap untuk tantangan baru.